Baik teman-teman, mari kita lanjutkan bahwa tadi kita sudah membicarakan beberapa hal yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa kesetaraan gender itu adalah pemberian karunia Tuhan. Itu yang pertama, ya. Karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kemudian di dalam pelaksanaannya sehari-hari, di dalam kehidupannya sehari-hari, menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan itu ya bisa dari perempuan kepada laki-laki, atau laki-laki kepada perempuan, atau kemudian juga perempuan kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki. Semuanya pokok yang berjenis kelamin itu bisa terjadi. Mayoritas yang ada itu teman-teman adalah yang menimbulkan menimbulkan tidak manusiawi ya, keadaan yang mengenaskan gitu loh. Yaitu adalah survei dari baik itu yang sudah direkam oleh dan dipublish oleh Komnas Perempuan, oleh Jawa Timur, oleh yang di Malang sendiri misalnya salah satunya adalah dari WCC Dian Mutiara, itu menunjukkan kekerasan terhadap perempuan mulai dari yang di dalam kandungan sampai kepada lansia itu makin meningkat. Prosentasenya kekerasan seksual itu menempati urutan pertama. Baru yang kemudian kekerasan-kekerasan yang lainnya, termasuk yang terakhir itu adalah kekerasan ekonomi. Jadi kemiskinan, kemudian juga lansia yang terlantar, itu menjadi pihak yang sangat dirugikan karena hanya mereka adalah lansia. Termasuk diantaranya adalah teman-teman, rekan atau sahabat atau saudara-saudara kita yang difabel atau sering disebut disabel, ya, yang mereka yang tunarungu, tunadaksa, tunanetra. Dan maaf ya, pada saat kondisi COVID-19 ini, keadaan mereka makin parah loh. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada teman-teman, kalau ada rezeki melimpah, kalau ada tenaga Anda lebih, ayo kita sama-sama bergerak untuk memberikan bantuan kepada yang sekarang mengalami dampak dari adanya peraturan-peraturan untuk mencegah atau untuk tidak memperluas itu COVID-19 ini. Itu teman-teman. Ya, kembali ke tema kita, filsafat hukum berperspektif kesetaraan gender. Itu adalah suatu upaya kita bersama untuk mewujudkan filsafat hukum progresif yang mewujudkan keadilan substantif yang berkesetaraan gender. Jadi ini agak kompleks teman-teman. Hukumnya tidak hanya hukum biasa, tapi hukum progresif. Seperti yang kita kupas tadi pada sesi pertama. Teman-teman, sekarang saya akan memberikan feedback terhadap tanggapan-tanggapan teman-teman. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman sudah memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan. Bahkan pada kemarin saya ingatkan, sudah nggak usah bilang terima kasih lagi lah teman-teman pada saya. Ini adalah kewajiban. Jadi langsung aja straight to the point, memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan ya. Nanti besok pagi pada jam 6.45 akan kita diskusikan bersama online tentunya. Teman-teman, pada intinya pertanyaan-pertanyaan Anda itu menyangkut masih adanya perlu penjelasan lebih lanjut tentang yang pertama, kenapa toh kok harus berfilsafat? Kenapa toh kok harus berfilsafat hukum?
kenapa toh kok harus berfilsafat hukum progresif? Masih ada tambah lagi satu, mengapa kok harus berfilsafat hukum progresif berperspektif kesetaraan gender? Nah, ini memang halnya itu banyak sekali, tapi kalau insya Allah kalau kita bersama-sama mencermati sejak awal, itu sebetulnya tidak masalah. Sejak awalnya ialah ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia ini, semua manusia merdeka. Ya, dia mempunyai harkat martabat dan dianugerahi akal budi dan budi nurani. Itu hal penting yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanannya manusia membuat pembedaan, teman-teman, yang kemudian kita kenal dengan pembedaan gender. Nah, pembedaan gender itu mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangannya apa saja? Sederet yang sudah kita bicarakan tadi. Ujung-ujungnya violence. Nah, ini loh teman-teman, intinya yang kedua. Violence itu adalah mengakibatkan salah satu pihak itu menjadi nestapa, sengsara, menderita. Kalau hukum pidana jelas itu ya, menderitanya apa saja, dimulai dari nyawa. Menderita nyawa tentunya meninggal toh. Yang kedua, kesusilaan. Yang ketiga, fisik. Yang keempat, ekonomi. Nah, ini berkembang lebih lanjut kepada masalah-masalah yang lainnya. Nah, sebagai seorang calon sarjana hukum, dan kami yang sudah berada di orang-orang yang bergerak tidak hanya menjadi dosen, tapi kami juga sekarang sudah menjadi juga pengada layanan. Jadi di Fakultas Hukum kita mempunyai BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Dulu saya, Bu Umu, Bu Luki, Mbak Dia, Bu Jumi Kasih, dan banyak teman yang tidak saya bisa sebut satu persatu, itu di Fakultas Hukum juga mendirikan Student Crisis Center. Adalah khusus tempat untuk curhatnya teman-teman, termasuk di dalamnya mencari jalan keluar, baik itu secara mediasi maupun litigasi. Jadi kita ini sudah hebat teman-teman. Fakultas Hukum juga punya pusat pengembangan hukum dan gender. Ya, kalau dulu itu kan siapa yang mau kemudian ditunjuk jadi ketua, ya wes lah, ketuanya ya saya, kemudian Bu Umu, kemudian harusnya Bu Luki ini. Karena Bu Luki sibuk sekali, mungkin teman-teman yang lain bisa deh mengajukan untuk menjadi ketua. Itu ada SK-nya dari Pak Masrukin waktu itu, Prof Masrukin, waktu itu masih jadi dekan. Nah, itu hanya 2 yang punya pusat pengembangan hukum dan gender loh, Fakultas Hukum itu, UI dan UB. Nah, apakah kita biarkan itu mati suri? Enggak kan? Kalian bisa menghidupkannya. Baik, jadi feedback saya yang pertama adalah bahwa kalian tadi sudah harus memahami 2-3 hal. Kemudian yang berikutnya sekarang ini adalah kita mengacu kepada Roskupon. Roskupon adalah ahli hukum. Tadinya beliau adalah seorang doktor biologi. Maka beliau menjadikan, jadi mengubah itu, maka berteori dengan law as a tool of social engineering. Karena beliau setelah doktor dari biologi, kemudian kuliah hukum, kemudian beliau menjadi dekan dari Fakultas Hukum. Hebat enggak? Jadi orang hukum ini juga sebetulnya luar biasa. Karena hukum sebetulnya adalah semacam dokter. Maka ada kritik sebetulnya terhadap Roskupon kalau menganggap bahwa ahli hukum itu sebagai seorang engine, seorang insinyur, gak apa-apa, tapi sudah dicetuskan itu paling tidak.
Hanya kritiknya kalau insinyur itu kan bangunannya bangunan fisik gitu loh. Nah kalau hukum itu yang akan dibangun adalah untuk dijalankan oleh manusia. Jadi mari kita berpikir teman-teman untuk mengembangkan filsafat hukum itu bahwa ilmu hukum bahwa juris, bahwa orang ahli hukum itu adalah orang yang dapat bertindak semacam dokter, karena yang kita hadapi adalah tanda petik penyakit, hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum untuk memuliakan manusia itu tadi. Gitu teman-teman. Jadi kalau kemudian kita mengacu kepada Roskupon, maka beliau awal dari teorinya itu adalah Sociological Jurisprudence, SE ya. Nah, ya kalau kita tahu bahwa beliau penganut Sociological Jurisprudence. Sekarang akan kita lihat dulu PON berbicara tentang kepentingan teman-teman. Jadi hukum itu fungsinya adalah untuk menyeimbang, mengharmoniskan, itu lebih tepatnya. Mengharmoniskan 3 macam kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan pribadi, yang kedua adalah kepentingan keluarga, dan yang ketiga adalah kepentingan yang bersifat substantif. Jadi itu bisa negara, bisa masyarakat. Baik, nah kalau dulu zamannya PON yang dibicarakan adalah masyarakat, maka hukumnya harus menjadi kunci, sarana, alat. Nah itu kita jangan debat masalah istilah ya. Kalau alat itu nanti kok diperalat gitu ya. Maka PON menggunakan atau Pak Muhtar itu lebih suka menggunakan sarana. Sama saja sarana pembangunan itu juga menjadi alat melakukan pembangunan ya. Kita jangan mikir yang kecil-kecil aja, tetapi mari kita yang lebih hakikat, lebih substantif. Apa mau disebut sarana atau alat, boleh-boleh aja lah. Yang penting bahwa kalau kemudian kita mengacu kepada kepentingan pribadi, itu teman-teman yang sekarang kita harus harus lebih fokus. Ingat nggak bahwa dewasa ini sering kepentingan pribadi seseorang terabaikan atau dilanggar. Yaitu contohnya adalah tentang kekerasan saat pacaran. Kemudian yang kedua, pada kepentingan keluarga atau hubungan domestik, seringkali ada incest teman-teman. Kekerasan seksual dari orang bapak kandung pada anaknya. Yang ketiga teman-teman, kita juga ada kepentingan yang tentang properti. Jadi misalnya seorang perempuan tuh bertanya-tanya, berapa sih harta saya? Bahkan ini menjadi satu masalah pada saat mereka punya perusahaan. Nah kemudian repotnya kalau itu bangkrut atau kalau kemudian ada maaf lagi ya, yang seorang pengusaha laki-laki yang kemudian istrinya 2, 3. Nah pada waktu meninggal akhirnya royokan warisan misalnya ya, itu harusnya sudah ditata sedemikian rupa untuk menjelaskan bahwa untuk properti itu harus mulai awal mau menikah itu dijelaskan. Ada barang gawan dan ada barang yang nanti akan diperoleh. Kalau perlu kita menggunakan yang kita sebut dengan perjanjian perkawinan. Boleh loh membuat satu perjanjian mau bersama-sama dalam keuntungan, tetapi tidak mau bersama-sama di dalam kerugian. Supaya dua-duanya, jadi suami istri itu hati-hati dalam mengelola properti keluarga. Itu dulu ya teman-teman feedback saya. Moga-moga teman-teman dengan sudah saya kirimnya materi ini lewat WA kemarin, maka besok pagi jam 6.45
langsung kita akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana